Sebanyak 1.629 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap pertama resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Klungkung, Imade Satria, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Prosesi pelantikan digelar di Gor Swecarapura, Desa Gelgel, Klungkung, dan dihadiri ribuan orang. Seperti kabupaten lain di Bali, para calon PPPK yang dilantik tampil mengenakan pakaian adat Bali. Sejak pagi, Gor Swecarapura telah dipadati para peserta dan keluarga mereka. Prosesi adat Menjaya-jaya, yang menjadi bagian dari rangkaian pelantikan. Tak sedikit anggota keluarga membawa buket bunga sebagai bentuk dukungan dan apresiasi. Bupati Satria dalam sambutannya menegaskan pelantikan ini menjadi awal tanggung jawab besar bagi para PPPK yang baru diangkat untuk turut menyukseskan program-program pemerintah Kabupaten Klungkung. Pihaknya berharap para PPPK yang dilantik bisa lebih optimal dalam bekerja dan memberikan kinerja terbaik. Apalagi ini menjadi bagian dari upaya membangun Klungkung ke arah yang lebih baik. Bupati Satria juga menyoroti nasib sekitar 900 peserta seleksi PPPK tahap kedua yang belum lulus, terutama dari kalangan sopir dan petugas kebersihan. Pemerintah Kabupaten Klungkung, lanjut Satria, telah menugaskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Klungkung untuk segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN guna mencari solusi. Pihaknya mengaku sudah meminta BKPSDM untuk segera berkoordinasi ke pusat agar ada solusi terbaik bagi mereka yang belum lulus, dan hal ini sedang diperjuangkan. Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, Bupati Satria menegaskan akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Pemberian TPP akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai. Diakuinya lagi, pemberian TPP akan berdampak pada APBD, namun diyakini dengan kinerja yang semakin baik, maka bisa secara bertahap memaksimalkan penghasilan PPPK, baik dari dana alokasi umum atau DAU maupun pendapatan asli daerah atau PED. Salah satu PPPK yang dilantik, Ikomang Putra Wirawan umur 53 tahun mengaku bersyukur atas pengangkatannya. Pria asal Banjar Pekandelan Kaler, Desa Semarapura Kelot ini telah mengabdi sejak 2001 dan menjadi tenaga kontrak sejak 2017 sebagai tata usaha di SMPN 1 Klungkung. Saat masih mengabdi, Wirawan mengaku hanya menerima Rp20.000 per hari dari uang komite. Ketika menjadi tenaga kontrak, gajinya naik menjadi Rp1,4 juta per bulan. Dia mengaku bersyukur akhirnya bisa dilantik sebagai PPPK. Dan mengambil sumpah dari pegawai P3K yang lolos di gelombang pertama yang diselenggarakan di 2024 sebanyak 1.629 orang. Dan sementara proses pelantikan dan pengambilan sumpah sudah berjalan dengan lancar. Pak, mungkin penekanan terhadap ini Pak P3K ini setelah dilantik ini Pak, penekanannya? Tentu kami berharap dengan adanya dilantiknya P3K menjadi non-ASN menjadi P3K-nya, kami berharap agar mereka bisa bekerja lebih optimal untuk kinerja yang tinggi yang kita harapkan ke depan dalam rangka untuk mensukseskan daripada program-program pemerintah 5 tahun ke depannya. Yang tidak lulus 900 orang ke depannya seperti apa nanti? Itu yang gelombang kedua ya. Yang gelombang kedua dari 1.000 sekian yang mendaftar dan mengikuti tes itu kurang lebih 900-an yang belum lulus. Dan kami langsung melakukan koordinasi dengan Bapak BKPSDM Kabupaten Klungkung agar melakukan koordinasi ke pusat dengan BKN dan agar diupayakan bagaimana mencari solusi yang terbaik secepat mungkin dengan mereka yang belum lulus tersebut. Nah, sehingga ada solusi yang terbaik nantinya buat mereka. Jadi tahap ini kami masih dalam proses perjuangan itu untuk memperjuangkan mereka yang belum lulus ini agar bisa mendapat tempat sesuai dengan harapan mereka ke depannya. Terkait dengan tunjangan tambahan. Sri Wiadnyana melaporkan untuk Denpos Channel.